Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Halo Mahasiswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi penggunanya dengan tujuan pengambilan keputusan keuangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan sebagai penyedia informasi, sebagai evaluasi, sebagai penilaian posisi keuangan, sebagai penilaian profitabilitas, dan sebagai penilaian aktivitas. Berikut adalah pengguna laporan keuangan: investor, kreditor, pemasok, shareholders, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. 3 jenis laporan keuangan yang biasanya digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, terdiri dari aset lancar, aset tetap, peralatan, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Liabilitas, terdiri dari liabilitas jangka pendek dan panjang, dan liabilitas lainnya. Ekuitas, terdiri dari modal saham disetor, laba ditahan, dan modal lainnya. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan atau potensi perusahaan dalam menghasilkan laba kinerja pada periode tertentu yang elemennya antara lain terdiri dari pendapatan operasional dan beban operasional. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan dan juga menelaah informasi keuangan dengan tujuan untuk dapat memperoleh pemahaman yang tepat. Berikut adalah tujuan dari analisis laporan keuangan: screening, forecasting, diagnosis, evaluation, understanding. Screening pada saat analisis laporan keuangan bertujuan untuk melihat data-data dari keuangan perusahaan. Forecasting, analisis laporan keuangan bertujuan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Diagnosis, analisis laporan keuangan bertujuan untuk melihat adanya kemungkinan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Evaluation, analisis laporan keuangan bertujuan sebagai penilaian terhadap prestasi manajemen, kinerja operasional, tingkat efisiensi, dan lain sebagainya. Understanding, analisis laporan keuangan bertujuan sebagai wujud mengelola sebuah informasi mentah dalam laporan keuangan sehingga menjadi lebih memiliki makna. Prosedur dalam analisis laporan keuangan: mencari data keuangan beserta data pendukung dalam satu periode atau periode pelaporan keuangan sebelumnya. Pengukuran dan perhitungan dilakukan dengan memasukkan angka yang tertera dalam laporan keuangan. Interpretasi dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas terhadap kondisi real perusahaan. Berikutnya adalah pembuatan laporan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, rekomendasi diberikan sehubungan dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan. Ada 2 metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis vertikal, analisis yang dilakukan antar pos-pos yang berada dalam laporan keuangan dalam satu periode pelaporan. Analisis horizontal, analisis yang dilakukan dengan melakukan perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode atau dilakukan dengan membandingkan informasi yang serupa pada perusahaan yang sama untuk periode waktu yang berbeda. Ada 8 teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis tren, analisis yang bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan maupun kinerja perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis yang bertujuan untuk melihat besar kecilnya sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan selama 2 periode waktu perbandingan. Analisis rasio, analisis yang bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antar pos-pos tertentu dari segi neraca maupun laba rugi. Analisis persentase per komponen, analisis yang bertujuan untuk melihat persentase masing-masing komponen, baik dari komponen aset terhadap total aset dan juga hutang maupun modal terhadap pasifa, dan juga per komponen laba rugi terhadap penjualan bersih. Analisis perbandingan laporan keuangan, analisis yang bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan dalam 2 periode ataupun lebih sebagai wujud untuk melihat perubahan dalam jumlah dan juga dalam bentuk persentase. Analisis sumber dan penggunaan dana, analisis yang bertujuan untuk melihat kondisi dana dan juga perubahannya pada suatu waktu periode tertentu.
Analisis perubahan laba kotor. Analisis yang bertujuan untuk mengetahui adanya posisi laba kotor pada satu periode ke periode berikutnya. Analisis break-even point. Analisis yang bertujuan untuk melihat tingkat penjualan yang dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian pada kondisi tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya di channel Halo Mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.